Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ghafur, pengajian menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa yang kita kerjakan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah junnah, adalah perisai yang membentengi diri kita dari neraka jahanam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu perintah tentang diwajibkannya salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang Yahudi Madinah mengejek Rasulullah dan para sahabat. Mereka mengatakan bahwa Muhammad dan pengikutnya tidak mempunyai puasa. Mereka umat Islam belum mempunyai puasa. Oleh karena itu mereka ngikut kita. Mereka berpuasa di bulan Asyura karena ikut kita. Subhanallah, tidak lama spontan turun ayat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ada as-siyam, ada saum. Di dalam bahasa Arab, kalau saum juga puasa, akan tetapi lebih umum. Sebagaimana di dalam Quran itu menjelaskan tentang puasanya Sayyidah Maryam. Namun puasanya masih boleh makan, boleh minum. Berpuasa hanya tidak ngomong. Jadi Maryam, Sayyidah Maryam waktu itu difitnah oleh masyarakatnya bahwa beliau berzina, kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Namun perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diamlah, jangan berbicara sedikit pun, biar bayi yang akan ngomong. Oleh karena itu Nabi Isa waktu lahir perocot, salah satu mukjizatnya adalah berbicara, ngomong, bahwa ia bukan hasil daripada zina. Walhasil bahasa saum itu lebih umum, menahan dari apa saja. Tapi kalau siam ini ada aturan-aturan khusus, mulainya dari subuh sampai maghrib tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengerjakan kemaksiatan. Kalau mengerjakan kemaksiatan, baik maksiat ucapan atau maksiat perilaku, maka dianggap pahalanya sah puasanya, namun tidak
tidak berpahala dan seterusnya. Dan subhanallah di dalam perintah berpuasa ini memakai bahasa as-siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahtasallahu as-sha'ima bi'ib'adi wajhihi 'anil nar fala taru 'ainuhu ayya mashhadin min masyahidin nar. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam man shama yawman fi sabilillah ba'ada wajhahu an-nari 70 khariqan. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan berpuasa di bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari neraka, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'ada wajhahu, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala anin nar, dari neraka 70 khariqan, selama perjalanan 70 khariqan, yaitu 70 tahun. Jadi bahasa Kanjeng Nabi, sapa wonge sing poso mung sedina ae, jadi pahala 1 hari saja terus diterima poso niku, bisa menjadikan sebab dijauhkannya dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya fi sabilillah. Lah sabilillah itu seperti apa? Sabilillah itu pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, berarti dia puasa semata-mata bukan karena bojone, bukan karena tonggone, bukan karena koncone, tapi bener-bener dia puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang nomor loro, bener puasa yang benar. Puasa sing bener niku kaya nopo? Ya sebagaimana kemarin disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yakhriq habikadibin au ghibah, selama tidak dirusak dengan kemaksiatan, baik kemaksiatan lesan ataupun kemaksiatan perilaku. Ketika seseorang itu bermaksiat, poso tapi bermaksiat, misalnya poso terus napa nggih? Ana kancane ngejak ngomong keelekane wong misalnya, terus dilayani, dinikmati lah. Ini sudah merusak, maka sudah termasuk fisabilillah. Walaupun itu ikhlas, dia ikhlas puasanya, tapi sudah dirusak dengan kemaksiatan. Atau dengan kadhib, dengan bohong. Entah itu bercerita ngalor ngidul atau walhasil ternyata apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan, bohong, maka itu sudah mencederai puasanya, sudah tidak dinamakan sabilillah. Abot di makanya kadang wong wis tak turu wae engko timbang aku tuh maksiat ya. Selamat iki turu iki. Nah, pandangan mata walaupun nang jero omah, wong sakniki cekelane HP are, ndelok Facebook ngono ku merono tayangan dinikmati lho. Wah, iki maksiat iki. Ojo Kang Opo. Aja ngono. Talno. Ketokan nang jero omah, nggih. Ketokan nang jero omah, gak metu-metu. Nang jero kamar, bahwa nang masjid nggawa HP misale. Kaitane WA biasa. Baru pegel maca Quran, delok Facebooke, lho ono muncul film apa iki misale ngono. Terus dinikmati ketok aurate. Masyaallah. Di zaman akhir nggih. Di zaman akhir terjadi temenan. Di zaman akhir itu tondo-tondone maksiat tidak hanya di pasar, tidak hanya di tempat-tempat maksiat. Di dalam rumah, di tempat sholatnya pun bermaksiat. Sakniki kejadian. Kejadian niku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Kanjeng Nabi, idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, ketika permulaan Ramadan itu datang,
yandurullahu ilaihim, maka Allah Subhanahu wa taala memandang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala memandang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan rahmatnya. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Dan barang siapa yang sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya di malam pertama bulan Ramadan, maka lam yu'adzibhu abadan, ia tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Masya Allah, ini salah satu kemuliaan bulan Ramadan. Dari awal Ramadan kayak membengingkin barang ini, Allah akan memandang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan kasih sayangnya. Terus sopo sing dipandang oleh Allah, maka lam yu'adzibhu abadan. Lho kira-kira sopo sing diwasno oleh Gusti Allah iki? Ya tentu saja mereka orang-orang yang senang ketika menghadapi Ramadan. Mereka yang sudah mempunyai planning, rencana niat poso terus, rencana ibadah terus, dan mereka yang sebelum mempersiapkan saling memaafkan, menjauh sepuro sadurunge teka tiwibane wulan Ramadan. Nah, tentunya mereka-mereka itu yang mendapatkan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lamma raqitu darajatul ula ja'ani Jibril. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau khutbah, mau naik ke mimbar khutbah. Lah, mimbarnya khutbah Rasulullah itu ada 3 undak-undakan. Jadi jenengan ten kene Madinah itu tempat khutbahnya Rasulullah. Ini ada 3 undak-undakan begini. Nah, ternyata waktu Rasulullah naik undak-undakan pertama, tidak ada orang ngomong, nggak ada orang apa, moro Rasulullah baca amin. Naik ke undak-undakan kedua, orang wong ngomong, orang wong apa, moro muni amin kedua kali. Terus tiba undak-undakan yang nomor 3, Rasulullah juga mengucapkan amin. Nah, ngoten. Faqala, suatu saat setelah itu selesai ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau waktu naik undak-undakan mimbar pertama bilang amin, naik undak-undakan mimbar kedua terus maca amin, naik undak-undakan ketiga kemudian nggih maca amin. Kenapa Rasulullah?" Napa jawab Rasulullah? Ternyata lamma raqitu darajatul ula ja'ani Jibril. Pada waktu aku naik tangga pertama, Jibril menampakkan dirinya padaku, kemudian dia berdoa, kemudian menyuruhku untuk mengamininya. Malaikat Jibril ndonga di undak-undakan pertama, jaluk tolong Rasulullah kongkon ngamini. Demikian halnya undak-undakan kedua dan undak-undakan ketiga. Napa dongane malaikat Jibril sing diamini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, syaqiyya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yufar lahu faqultu amin. Dongane malaikat Jibril, muga-muga dadi wong sing cilaka, muga-muga dadi wong sing adoh saka rahmate Gusti Allah, wong sing ditemokno marang wulan Ramadan ambek Gusti Allah, fansalakha minhu, namun dia mengabaikannya. Ora ana greget blas nglakoni ibadah, ora ana krentek blas nglakoni ibadah nang Gusti Allah. Karep poso ya poso, gak karep ya wis, karep tarawih ya tarawih, gak ya wis. Jadi tidak ada sama sekali keinginan untuk mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Falam yughfar lahu, dan orang seperti itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dungane malaikat Jibril sing niku wau diamini amin. Sing donga malaikat Jibril, sing ngamini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donga yang kedua, summa qala syaqiyya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannata faqultu amin.
munggah nang undak-undakan mimbar yang kedua Rasulullah, terus malaikat Jibril ndonga, semoga menjadi manusia yang celaka, semoga menjadi manusia yang jauh dari rahmat Allah, dilaknat siapa? Orang yang diberi kesempatan menangi kedua orang tuanya hidup, bapak dan ibunya, namun hal itu tidak bisa menjadikan dia masuk ke surga. Artinya apa? Dia tidak berbakti kepada dua orang tuanya. Dikei kesempatan menangi bapak ambek ibu tapi kesempatan itu diabaikan. Ora berbakti kepada bapaknya, ora berbakti kepada ibunya, dibiarkan berlalu begitu saja. Wis ora berbakti malah ngelarakno atine wong tuane, gawe susah wong tuane. Nah, iku dungane malaikat Jibril, muga-muga dadi menungso sing cilaka, muga-muga dadi wong sing adoh saka rahmate Gusti Allah, terus diamini ambek Kanjeng Nabi. Amin. Sing donga malaikat Jibril, sing amin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng nalikane munggah datang undak-undakan sing nomor 3, podium utawa mimbari Rasulullah sing nomor 3, malaikat Jibril ndonga, syaqiya abdun dzukirtu indahu wa lam yusalli alaika, dzukirta indahu wa lam yusalli alaika, faqultu amin. Semoga menjadi manusia yang celaka, menjadi manusia yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang disebut namamu wahai Nabi, disebut namanya Kanjeng Nabi, walam yusalli alaika, namun dia tidak mau bersolawat kepadamu. Niki tunggu nih. Tunggu nih malaikat Jibril. Muga-muga dadi wong sing cilaka, muga-muga dadi wong sing adoh marang rahmate Gusti Allah nalikane jeneng panjenengan Kanjeng Nabi disebut, wong iku krungu meneng ae jegideg ae ora gelem maca selawat, muga-muga cilaka, muga-muga dadi wong sing adoh marang rahmate Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, terus kita bersolawat. Nah niki sing bener. Nek ate ora selawat sengaja mau weneng ae, nah kuwatir kena dongane kan apa malaikat Jibril sing diamini kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kula kali panjenengan kok diparingi menangi, diparingi waktu, diparingi apa kesempatan menangi datang tiang sepah, maka wajiban kita inggih menika berbakti datang tiang sepah. Berbakti niku napa to? Minimal wis diarani berbakti niki lek mboten nyusahno wong tuane. Minimal diarani berbakti datang tiang sepah niki wong sing iso nyenengno wong tuane. Wis pokoke wong tuane iso guyu, seneng. Nah niki termasuk berbakti. Loh, terus kemudian bagaimana kita yang sudah ditinggal oleh kedua orang tua kita, bagaimana kita berbakti? Ya tentu saja ngadah-ngadahaken donga dhateng Allah supaya dosa-dosa yang sepah kita niki dipun sepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza tarakal 'abdu ad-du'a li walidayhi." Ketika seseorang itu meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u 'alal walad ar-rizqa fid dunya. Maka hal itu bisa menyebabkan seorang anak terputus rezekinya waktu di dunia. Niki perlu nggih dipun niki dawuh Kanjeng Nabi niki. Terus Kanjeng Nabi lek ana wong iku ora tau ndongakno wong tuane, ninggal donga marang wong tuane. Donga wong tuane napa sih? Yang diajarkan oleh Al-Qur'an napa? Rabbi filli wa li walidayya
rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi banyak di Quran niku kathah. Utawa lek gak iso maca basa Arab gak apal sing nang Quran ya wis basa Jawa mawon. Sing penting aja sampai ninggal donga kangge tiyang sewah kita. Sebab Kanjeng Nabi dawuh lek wong iku wis ninggal donga marang wong tuane moko yang qati alal wad rizqa fid dunya. Rezeki nang donya iki diputus sampai Allah. Putus napa nih? Keberkahane diputus. Gara-gara wis lali marang wong tuane. Nah, dia hidup di dunia ini gara-gara ada orang tua kok lali ambek wong tuane kan ngoten. Nah, ngoten. Lajeng wau dawuhipun dongane Kanjeng Nabi sing terakhir, dongane malaikat Jibril sing terakhir. Terus diamini ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaqiya 'abdun dzukirta 'inda wa lam yusalli 'alaika. Semoga celaka dan jauh dari rahmat Allah orang yang mendengar namamu disebut kemudian dia diam saja. Jadi 4 ancaman orang yang tidak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut. Ada 4 ancaman. Nek kula kali panjenengan krungu jenenge Kanjeng Nabi niku dipun sebut terus kok mboten maca selawat, hati-hati, ada 4 ancaman. Pertama, akan menjadi manusia yang celaka. Sebagaimana tadi mandukir tu indau falam yusalli alaihi faqad syaqiyah. Terus Kanjeng Nabi, lek jenengku disebut wonge krungu kok gak gelem maca selawat, faqad syaqiyah. Awas, khawatir wong iku dadi wong cilaka. Jadi wong-wong Nahdiyin ini Masya Allah luar biasa, ketika ono jeneng Kanjeng Nabi mereka langsung maca sholawat, luar biasa niki ngamalno hadis niki. Nomor 2, diancam menjadi tertuduh sebagai orang yang bakhil. Napa niku? Wong medhit. Terus Kanjeng Nabi al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Orang bakhil, orang yang napa bahasa Indonesia bakhil niku? Pelit, medhit. Nah, medhit bahasa Jawa nggih. Orang yang kikir, orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut dia mendengarkan namun dia sama sekali tidak ingin untuk bersolawat kepadaku, maka dia itu termasuk golongan orang yang bakhil. Terus yang nomor 3 niki kepingin nang swarga tapi keliru dalane. Kepingin nang swarga tapi keliru dalane. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersolat kepada Nabi. Bahkan sampai namanya Rasulullah dia dengar disebut oleh orang-orang bersolawat, dia jegidek mawon misalnya. Menengai orang gelem solawat. Niki kepingin swarga tapi keliru dalane. Mandukirtu indahu, terus Kanjeng Nabi. Fakhotia, barang siapa yang namaku disebut dia mendengarkan fakhotia as-sholata alayya, kemudian dia lupa untuk bersolawat kepadaku, khotia tariqul jannah, maka jalan menuju surganya orang itu telah keliru. Jadi cara ngono nalun-nalun rono moroni rono, gak ketemu alun-alun iki. Kepingin nang swarga tapi dalane keliru. Sawangane remeh nggih, mung selawat mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor sekawan, ancaman yang keempat, minal jafa an udhkara inda rajul fala yusalli alayya. Termasuk hati yang keras, hati yang membatu. Ora iso dituturi. Sinten niku? An udhkara inda rajul, ketika namaku disebutkan fala yusalli alayya, namun dia tidak mau bersolawat kepadaku, termasuk atine wis atos. Jadi 4 ancaman bagi orang
yang tidak bersolawat kepada Nabi ketika dia mendengarkan nama Nabi itu disebutkan. Kuatir dadi wong sing cilaka, termasuk wong sing bakhil, keliru dalane menyang swarga. Terus sing nomor papas atos atine. Wa mimma ihtassallahu subhanahu wa ta'ala bis-shaim ma warada fil Qur'ani min fadailihim allati qala katsirun minal ulama fi katsirin minha. Innal murada biha as-shaimun minha qaulu ta'ala as-saihun. Termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa adalah bahwasannya banyak penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa yang tertulis di dalam Quran dan oleh ulama ahli tafsir itu diartikan sebagai orang-orang yang berpuasa, sebagaimana di surat At-Taubah ayat 112 as-saihun. Jadi lafadznya itu kalimatnya saihun. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar wal hafiduna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Niki jelasaken ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa, yang mereka mendapat kabar gembira, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah at-taibun, mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Niki wong takwa niku salah satu cirinya adalah at-taibun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-abidun, orang yang menyembah Allah, ngamal soleh ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Al-hamidun, orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, as-saihun, nah, di sini oleh ulama li tafsir diartikan bahwa as-saihun adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Di antara ciri daripada orang mukmin yang bertakwa adalah orang-orang yang berpuasa. Ar-raki'un, orang yang ahli rukuk. As-sajidun, orang yang ahli sujud. Al-amirun bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Ciri-cirinya lagi orang mukmin yang bertakwa adalah yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, ngajak keapian, nyegah keelean. Wal hafiduna li hududillah, lan jaga terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin tentang surga yang dijanjikan Allah kepada mereka. Li'annahum sahau ilallahi azza wa jalla, ay wasalu ilaihi bisababi khuruji ma'lufatihim wa muqasatihim ana al-ju'i wal adsi. Kenapa mereka dikatakan saihun? Karena mereka melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala wong poso niki kan kita nahan mangan, nahan ngombe, nahan kumpul ambek bojo, nahan muring-muring, nahan kanggo sinten niki mboten kanggo Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah seneng. Sampai-sampai saking senengi Allah marang tiyang sing poso, wingi disebutaken ten hadis, sampai ambu abape niku lho, sampai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saking senengi marang wong sing poso, sampai abape wong sing poso iku luwih disenengi ambek Allah tinimbang saking ambune minyak kasturi. Masyaallah, ngeten nggih. Dadi mangkane poso niku terus dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, as-saumuli, posone umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku li, terus Allah kanggo aku. Umat Kanjeng Nabi poso iku mung kanggo Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibih, oleh sebab itu hanya aku ajzibih yang bisa memberikan pahalanya.
yang bisa memberikan. Dadi ganjarane poso niki mboten diliwatno malaikat. Jadi langsung Gusti Allah sing maringaken ganjarane posomu. Ngoten. Makanya ada dua kebahagiaan. Hadis kalau wingi niku lho. Ada dua kebahagiaan yang akan diterima oleh orang yang berpuasa. Satu waktu di dunia dan dua nanti waktu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Napa niku? Pertama, ketika seorang yang berpuasa itu ketika berbuka. Buka. Allahu Akbar, seneng kan ngombe glek. Loh, ngombene niki diitung syukur sampai Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah. Iso ngombe mentaati. Ngombe kita, batalno kita niki diitung ibadah sampai Allah Subhanahu wa taala. Malah nalikane adzan kok ora ndang buka, orang batalno. Buaya tak salat sik lho, tambah goblok iki. Tambah keliru. Iku keliru niku. Duh, ketika adzan terus awak dhewe kok cepet-cepet golek banyu, nggih, golek teh, golek kurma, ambek Gusti Allah ku seneng, dianggap syukur. Buka enggak batal napa poso kita niki lho. Oh, umat Kanjeng Nabi iki syukur marang aku. Seneng Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dianggap ibadah, dianggap syukur. Nah, kebahagiaan nanti yang kedua, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menemui umat Kanjeng Nabi sing nerimo penghargaan pahala ketika dia berpuasa di dunia. Nah, jadi kedua kebahagiaan, satu di dunia, satu nanti di surga. Wa minha qauluhu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Gusti Allah dawuh innama yuwaffas sabirun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah. Ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang yuwaffah, yang dicukupkan atau yang dimaksimalkan, yang disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Jadi bahasa mong wong sing sabar tok sing dicukupno ambek Gusti Allah, sing dimaksimalno ambek Gusti Allah, sing napa wau jenenge maksimalno. Bahasa lain maksimal niku napa? Cukup, maksimalno, disempurnakan. Nah, mung ganjarane wong sabar sing dicukupno, dimaksimalno, disempurnakno ambek Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, kelawan tanpa batas. Nah, para ahli tafsir ini mengatakan para as-sabirun di sini adalah orang yang berpuasa. Mengapa orang berpuasa dikatakan sabir? Lek gak sabar dudu wong poso. Subuh sampai maghrib ya, ngempet mangan ngawelak ya, awane panas ya. Ngawelak lesu barang, tapi gak wani ngombe. Sabar. HP muring-muring, dicelok waduh bojone, dilokno bojone biasai. Sadurunge poso utawa sakwise poso, ketika dicelatu melok nyelatu. Iki dicelatu sik tampet kok takon lho sampean kok gak melok nyelatu? Engko ae mari maghrib. Jadi dilokno wong barang iku eling napa? Eling poso gitu. Masyaallah. Niki wong sabar. Jadi poso niku luar biasa, mendidik kesabaran. Mula niku innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bahasa sabirun teng mriki dipun maknani, dipun artani kalian ahli tafsir dengan orang-orang yang sabar. Kila as-sabirun humus shaimun, dikatakan bahwa sabirun pada ayat Az-Zumar itu maknanya adalah orang-orang yang berpuasa. Sebab bukan orang berpuasa kalau tidak bisa sabar. Ngoten.
Nanti kepawingin kopi biasa esuk iku ngopi. Mari ngopi rokokan. Padahal yo tapi ya kuat iki, gak ngopi gak rokokan iki lho ya kuat nggih. Padahal lek gak poso iku alah wis golek. Subhanallah ya, luar biasa gitu. Li'anna sabra ismun min asma'is shaum, karena sesungguhnya sabar itu adalah salah satu nama dari beberapa nama puasa. Fahina idin yufrahu lis-sha'imin khazainil fadli wal judi wal karam ma la yuhsihil hisab wa la yuqaddiru illa rabbul arbab. Oleh karena itu orang yang berpuasa memiliki keutamaan dan keagungan, keutamaan, kemuliaan, keberkahan yang hanya bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten padha karo ibadah-ibadah liya. Orang yang berpuasa ini kemuliaannya, keutamaannya, keberkahannya, keagungannya niki yang sing ngregani mung Allah Subhanahu wa taala. Beda ambek liya-liyane. Ngoten. Kalau ibadah-ibadah liyane ono hitungane. Misale ten ulan poso nggih, salat yang kita kerjakan 1 rakaat dibagi pahala 10, kan begitu. Ila sab'i mi'ati difin, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Itu salat. Tapi kalau puasa terus dawuh Allah, ana ajzi bih, mung aku sing iso ngregani ganjarane wong sing poso. Nah, kira-kira niku luwih titik apa luwih akeh? Nggih luwih akeh. Dadi enggak ada hitungannya, mung aku sing iso ngregani ganjarane wong sing poso. Sebab poso ni umat Kanjeng Nabi iku krana aku, moko iku aku sing berhak lan iso ngregani ganjarane posone. Masyaallah. Dalam oh tentu saja puasanya beda-beda. Ana puasane iku mang sing gak iso njaga mripate nggih enten. Nggih. Ana sing posane iku mang gak iso njaga lambene nggih wonten. Ana sing poso iku gak iso njaga pikirane nggih wonten. Kan nggih beda-beda kelas tentu saja. Nah, leres di antara itu juga termasuk seperti itu, wonten. Dan memang tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau mau Quran 1 hurufnya sekian, poso mboten. Jadi memang Gusti Allah sing berhak untuk memberikan, dan kata para ulama bukan dilewatkan malaikat tapi langsung Gusti Allah. Niki keutamaane puasa. Loh, pun nggih. Oh, tasik bunga-bunga. Wahtasallahu shaim bi annahu idza akala wa indahu jama'atun muftiruna wa huwa yashhad wa yandur la yamna'hu minal akli ma'ahum illa hurmatus siyam fa innahu tusalli 'alail malaikah. Nah niki termasuk kemuliaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap berpuasa, tetap njogo posone senajan to piyambake niku ndelok wong mangan, ndelok wong ngombe, ngoten nggih. Jadi berada di suatu tempat kaya pasar, kanan kiri nih wong mangan, kanan kiri nih wong ngombe, kanan kiri wong ngopi, misalnya ngoten nggih. Awak dhewe ndelok ambek ngelek itu misalnya. Tapi dia bertahan dengan kesabarannya. Nah, illa hurmatus siyam, demi untuk menjaga puasanya tersebut, fa innahu tusalli 'alail malaikah. Maka malaikat yang menjadi penghuni langit ini ndongakno tiyang niku mulai awal poso subuh sampai maghrib didongakno. Allahumma ufir lahu. Ya Allah jenengan sepuro niku, ya Allah niku konsisten jaga posone. Jenengan sepuro, jenengan paling rahmat, jenengan dukunna derajate didongakno malaikat. Masyaallah. Fa fil hadis anna siyama idza ukila indahu. Dan hadis disebutaken
An-nasiyama idza ukila indahu lam tazal tusalli 'alail malaika hatta yufrigha min ta'ami. Sesungguhnya orang yang berpuasa, an-shaib idza ukila indahu, kemudian di dekatnya ada orang-orang yang makan karena tidak puasa, lam tazal tusalli 'alail malaika, maka tak henti-hentinya malaikat ini mendoakan orang itu karena menjaga puasanya, enggak elok bongkel, maksudnya enggak elok mangan, hatta yufro min ta'ami, sampai mari posone. Masyaallah. Jadi senajan to awak dhewe niki kepingin nggih, kepingin pol, ya kepingin ngopi, kepingin rokokan, kepingin ngombe, kepingin mangan, terus eling iki ngono poso, aku tak hurmatus siam, aku tak jogo poso iki krana Gusti Allah. Monggo malaikat yang menjadi pesuruh Allah, penghuni langit, terus menerus mendoakan orang yang menjaga puasanya sampai selesai. Wonten mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados ilmu sing manfaat lan barokah, lan ngaji kita dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tinggal beberapa menit monggo kita ndonga kados sing diajaraken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa